saat tim penyelamat satwa liar menemukan seekor kuda jantan Mustang yang terluka terbaring diam di sebuah ngarai terpencil di Colorado. Mereka awalnya mengira itu hanyalah kasus biasa tentang hewan liar yang terluka. Kuda yang kuat itu, meskipun jelas kesakitan, tidak mau bergerak, dan setiap kali mereka mencoba mendekat, dia bereaksi dengan perlawanan yang sangat kuat. Baru ketika mereka melihat apa yang sedang ia lindungi di bawah tubuhnya yang besar, mereka menyadari bahwa ini bukan sekadar luka biasa. Mereka sedang menyaksikan salah satu momen perlindungan antar spesies paling luar biasa yang pernah tercatat. Ini bukan sekadar naluri hewan. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang menantang semua anggapan tentang bagaimana hewan berpikir, merasakan, dan mencintai. Panggilan masuk ke Wild Heart Rescue tepat pukul 6.47 pagi di suatu pagi bulan Oktober yang dingin. Seorang pendaki melaporkan telah melihat seekor kuda jantan Mustang yang tampaknya sekarat di Copper Canyon, sekitar 50 km dari Denver. Kuda itu tidak bergerak selama lebih dari 12 jam dan burung nasar mulai berputar-putar di langit. Dr. Laura Ortega, dokter hewan kepala di pusat penyelamatan tersebut, tidak ragu untuk segera mengumpulkan timnya. Laura, seorang wanita mungil berusia awal 40-an, dikenal karena semangatnya yang tak kenal lelah. Rambut hitamnya selalu diikat kuncir kuda sederhana dan mata coklat hangatnya menunjukkan empati yang membuatnya mendedikasikan hidup untuk menolong hewan-hewan yang mungkin dianggap tak punya harapan. Bersamanya ada Diego Rivas, seorang ahli perilaku hewan besar dengan pengalaman lebih dari 15 tahun menangani kuda-kuda trauma, dan Ciara Morales, teknisi hewan muda yang penuh kasih sayang dan dikenal karena tangan tenangnya yang mampu menenangkan hewan paling panik sekalipun. Mereka memuat truk dokter hewan keliling dengan perlengkapan darurat penting dan melaju ke medan liar Colorado. Copper Canyon, yang menjadi rumah bagi populasi Mustang liar, bukanlah tempat yang mudah untuk dijelajahi. Jalannya penuh dengan batu tajam, tanah yang tidak stabil, dan tebing curam, berbahaya bagi hewan manapun yang berkeliaran di sana. Saat truk mereka berguncang di jalan akses yang berbatu, Laura merasakan kegelisahan yang terus meningkat tentang apa yang akan mereka temukan. Namun, ketika dia pertama kali melihat Mustang itu, napasnya tertahan. Bahkan dari kejauhan, kuda jantan itu tampak menakjubkan. Bulu tubuhnya berwarna coklat gelap berkilau yang tampak bersinar di bawah cahaya pagi. Dan surainya yang hitam mengalir di atas batu seperti bayangan cair. Dengan tinggi sekitar 160 cm dan berat mendekati 200 kg, jelas dia adalah sosok yang mengesankan. Tapi ada sesuatu yang aneh dengan cara dia berbaring. Tubuh kuda jantan itu tampak melengkung, seolah-olah dia sedang melindungi sesuatu. Kepalanya tetap tegak, matanya menatap mereka dengan sorot tajam yang terasa lebih seperti perlindungan daripada rasa sakit. Ini bukan tampilan kuda yang akan mati, gumam Diego saat mereka mulai menurunkan perlengkapan. Dia sedang menjaga sesuatu. Ciara meraih obat penenang, tapi Laura menahannya. Tunggu sebentar, kita lihat dulu. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Dari sudut pandang mereka, perilaku kuda jantan itu semakin aneh. Sesekali ia menundukkan kepalanya, seolah-olah memeriksa sesuatu di bawah tubuhnya. Napasnya berat dan mereka bisa melihat darah kering di bahu kirinya, namun tatapannya tetap tajam dan tak tergoyahkan. Ketika seekor gagak melompat terlalu dekat, kuda itu langsung bereaksi, telinganya mendatar, dan ringkikannya begitu keras hingga burung itu langsung terbang ketakutan. Apapun yang sedang ia lindungi, ia siap mempertahankannya dengan segala cara. Aku belum pernah melihat hal seperti ini, bisik Laura. Dia terluka, jelas terlihat, terutama dari cara dia menjaga sisi kirinya. Tapi dia tidak mau bergerak.
Kuda liar yang terluka biasanya akan lari, mereka tidak diam dan menjaga sesuatu. Diego mengangkat teropong untuk melihat lebih jelas di bawah tubuh kuda itu. Pasti ada sesuatu di sana. Aku bisa melihat, aku belum yakin itu apa. Itu kecil dan bergerak, ujar Laura, nadanya berubah tegang. Selama bertahun-tahun bekerja di penyelamatan, dia pernah melihat kuda liar melindungi anaknya dengan ganas. Tapi ini berbeda. Apapun yang sedang dijaga kuda itu bukan anak kuda. Seluruh tubuhnya melengkung seperti tembok, menjadi penghalang hidup bagi sesuatu yang rapuh. Kita perlu melihat lebih dekat, kata Laura. Tapi perlahan. Kalau dia terluka dan sedang melindungi sesuatu, dia akan mengira kita ancaman. Saat mereka merayap maju, pandangan kuda jantan itu tetap terkunci pada mereka. Bahasa tubuhnya jelas. Dia tidak akan bergerak dan tidak akan membiarkan mereka mendekati apapun yang sedang dia sembunyikan. Apa yang akan segera mereka temukan akan sepenuhnya mengubah pemahaman mereka tentang perilaku hewan. Semakin mereka mendekat, tubuh kuda itu semakin tegang. Telinganya tetap mendatar dan otot-ototnya bergetar karena ketegangan dan rasa sakit. Meskipun terluka, dia tetap memancarkan kekuatan. Ini bukan korban, ini adalah pelindung. Laura melangkah ke depan, mendahului yang lain, bergerak dengan tenang dan terlatih. Tangannya terlihat jelas, suaranya lembut dan menenangkan nada yang sudah ia gunakan selama bertahun-tahun untuk menenangkan hewan ketakutan. Tidak apa-apa, anak tampan. Kami tidak akan menyakitimu. Kami hanya ingin membantu. Kuda jantan itu bergeser sedikit, membungkus tubuhnya lebih rapat lagi di sekitar apa yang disembunyikannya. Gerakan itu memicu rasa sakit hebat dan darah segar mulai merembes dari bahunya, tapi dia tetap tidak mundur. Dr. Ortega, bisik Ciara dengan mata membelalak, lihat kaki depan kirinya. Laura mengalihkan pandangannya ke kaki depan kuda jantan itu dan langsung merasakan simpul berat di perutnya. Luka-lukanya jauh lebih parah dari yang mereka duga. Sayatan dalam membentang dari bahu hingga kaki depannya. Kemungkinan akibat jatuh atau tersangkut sesuatu yang tajam dan kejam. Lukanya tampak sudah lebih dari sehari dan tanda-tanda awal infeksi mulai terlihat. Dia butuh perawatan segera, kata Diego dengan suara pelan. Luka-lukanya serius, kalau infeksinya menyebar, kita mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Namun kuda jantan itu tampak tak menyadari atau tidak peduli dengan kondisinya sendiri. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada sosok rapuh di bawah tubuhnya. Setiap beberapa menit ia menundukkan kepala dan mengeluarkan suara lembut, hampir seperti belayan, sangat bertolak belakang dengan sikap defensif yang ia tunjukkan terhadap tim penyelamat. Laura tahu dia harus melanggar protokol. Aku akan mencoba mendekat dan melihat apa yang sedang dia lindungi, katanya dengan tegas. Kalau kita bisa memahami apa yang dia jaga, kita mungkin bisa membantu mereka berdua. Laura, itu sangat berisiko, peringat Diego. Dia kuda liar yang terluka. Kalau merasa terjebak, dia bisa menyerang. Aku mengerti, jawab Laura sambil terus melangkah maju. Tapi lihat dia, Diego, ini bukan kebetulan. Dia memilih untuk tetap di sana. Dia terluka tapi tidak melarikan diri. Apapun yang sedang dia jaga, lebih penting baginya daripada keselamatannya sendiri. Dia bergerak dengan hati-hati, perlahan memperkecil jarak. Saat hanya berjarak 3 meter, kuda jantan itu memberi isyarat jelas. Ia sedikit bangkit dengan kaki belakangnya, sementara kaki depannya menjejak udara, bukan untuk menyerang, tapi cukup kuat untuk menunjukkan kekuatannya. Gerakan itu menyebabkan rasa sakit yang jelas terlihat, tapi ia tetap melakukannya. Dan dalam momen singkat itu, saat dadanya terangkat, Laura melihatnya hanya sekejap, dan ia langsung terdiam. Napasnya tertahan. Ya Tuhan, bisiknya, terkejut. Apa itu? Teriak Ciara dari belakang. Laura tidak langsung menjawab.
Apa yang baru saja ia lihat terasa tidak masuk akal. Di bawah tubuh kuda jantan itu bukan anak kuda, bukan anak hewan sama sekali. Itu sesuatu yang sama sekali tak terduga. "Diego, ambil kamera dengan lensa panjang," katanya cepat. "Kita harus merekam ini. Tidak ada yang akan percaya kalau tidak ada buktinya." Kuda jantan itu perlahan kembali menunduk, sekali lagi melindungi sosok rapuh di bawahnya. Tapi Laura sudah cukup melihat untuk tahu bahwa momen ini luar biasa. Ia berusaha memahami bagaimana seekor kuda liar yang terluka bisa mengambil keputusan yang bertentangan dengan semua naluri hewani. "Laura, apa yang kamu lihat?" tanya Diego sambil bergabung membawa kamera. "Seorang bayi," jawabnya pelan. "Seorang bayi manusia, Diego. Ada bayi di bawah kuda jantan itu." Kata-kata itu menggema seperti gelombang kejut. Ciara terperangah dan Diego hampir menjatuhkan kameranya. "Itu tidak mungkin," katanya. "Kenapa seekor kuda jantan liar? Bagaimana mungkin dia bisa?" Tapi kenyataannya ada tepat di depan mata, tak terbantahkan. Kuda jantan itu bukan sedang menjaga tanah atau sumber makanan. Dia sedang melindungi seorang anak. Dan dia rela mempertaruhkan segalanya demi menjaga anak itu tetap aman. Air mata memenuhi mata Laura saat ia benar-benar menyadari beratnya momen itu. Di suatu tempat, mungkin ada keluarga yang panik, mencari bayi yang hilang. Dan di sini, di tengah ngarai, seekor hewan liar telah mengambil peran sebagai pelindung. Ini melampaui logika, melampaui naluri. Ini adalah tindakan penjagaan murni dan tanpa pamrih. Namun misi mereka kini menjadi jauh lebih sulit. Sekarang mereka harus menstabilkan kuda yang terluka, menyelamatkan bayi itu, dan melakukan semuanya tanpa menghancurkan kepercayaan rapuh yang telah diberikan hewan ini dalam perannya sebagai pelindung. Pikiran Laura berputar cepat. Seekor kuda liar terluka parah dan jelas kesakitan, entah bagaimana memilih untuk merawat seorang anak manusia. Pertanyaannya datang lebih cepat dari yang bisa ia tangani. Dari mana asal bayi itu? Sudah berapa lama kuda ini berjaga? Apakah bayi itu masih dalam keadaan baik? "Ciara, hubungi 901 sekarang," kata Laura dengan tegas. "Kita butuh tim darurat, layanan sosial, dan mungkin juga polisi. Katakan bahwa kita punya bayi dalam kondisi kritis." "Bagaimana aku bisa mulai menjelaskan ini?" tanya Ciara. Tangannya gemetar saat menekan nomor di telepon satelit. "Cukup katakan apa yang sedang terjadi," jawab Laura. "Mereka yang akan tentukan langkah selanjutnya." Sementara itu, Diego mulai mengambil foto dengan lensa tele, mengabadikan momen yang sebentar lagi akan menjadi bagian dari salah satu kasus paling misterius dan mengharukan dalam sejarah Colorado. "Laura, lihat ini," kata Diego, memutar layar kamera ke arahnya. Di layar tampak gambar yang jelas. Sebuah bundelan kecil dibungkus selimut merah muda, tertidur di bawah dada kuda jantan itu. Anak itu bergerak, pelan, tapi cukup untuk memastikan bahwa dia masih hidup. Berapa lama ia bertahan di luar sana tidak ada yang tahu, tapi satu hal pasti. Dia punya pelindung dan dia siap bertarung sampai akhir demi anak itu. "Selimutnya masih bersih," ujar Laura. Suaranya bergetar oleh emosi, dan cara dia memposisikan tubuhnya, dia melindungi bayi itu dari dingin dan hujan. Tubuhnya menjadi penghalang sempurna dari angin. Kuda jantan itu menangkap urgensi yang makin meningkat. Telinganya terus bergerak, bergantian mengarah pada manusia di dekatnya, dan suara samar baling-baling helikopter yang menggema di ngarai. Saat helikopter Flight for Life muncul di atas tebing, reaksi kuda itu langsung terlihat dan sangat kuat. Ia berusaha berdiri, kakinya yang terluka hampir tak sanggup menopang, tapi ia memaksa tubuhnya tetap tegak, meski penuh rasa sakit. Dia berdiri seperti benteng di atas bayi itu, menopang tubuh besarnya melawan hembusan angin yang ditimbulkan oleh helikopter yang mulai mendarat.
Rasa sakit tampak jelas di setiap garis tubuhnya. Namun dia tidak mundur. Dia tetap tegak, penuh keteguhan, berdiri di antara bayi dan apapun yang ia anggap sebagai ancaman. Dia luar biasa, bisik Ciara menatap takjub. Dia mungkin tidak tahu apa itu helikopter, tapi dia tahu benda itu bisa membahayakan bayi. Laura diliputi rasa hormat mendalam atas keberanian hewan itu, tapi waktu terus berjalan. Luka-luka sang kuda semakin parah. Menunggu lebih lama lagi bisa berakibat fatal, baik bagi kuda maupun bayi itu. Helikopter mendarat di hamparan tanah, datar sekitar 100 meter dari lokasi. Tim medis segera turun dan mulai bersiap. Dr. Marco Castillo, dokter darurat, mendekati Laura dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Pusat panggilan bilang sesuatu tentang seekor kuda yang menjaga bayi. Tanyanya dengan alis terangkat. "Aku tahu ini terdengar mustahil," jawab Laura sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya. "Tapi lihat saja sendiri." Dr. Castillo mengangkat teropong dan mengamati lokasi. Laura melihat keraguan di wajahnya perlahan hilang. Pertama datang keterkejutan, lalu kekhawatiran yang mendalam. "Astagfirullah," gumamnya. "Itu memang bayi di bawah sana. Sudah berapa lama ini terjadi?" "Kami belum tahu pasti," jawab Laura. "Kuda jantan itu sudah di sini setidaknya setengah hari, mungkin lebih lama. Bayi itu bisa saja dalam kondisi kritis, dehidrasi, kedinginan, atau lebih parah lagi. Kita harus segera menjangkau bayi itu," kata Dr. Castillo. Namun Laura menahan lengannya. "Dokter, kuda itu liar, terluka, dan dia yakin bayi itu adalah tanggung jawabnya. Kalau Anda terburu-buru, dia bisa panik dan melukai bayi itu, atau menyerang untuk melindunginya." Situasi tetap tegang saat lebih banyak orang berdatangan. Petugas sheriff, pekerja layanan anak, dan staf medis hewan mulai membentuk lingkaran hati-hati di sekitar lokasi. Tapi kuda jantan itu tidak bergerak. Ia tetap berdiri, tak tergoyahkan. Diego yang pertama menyadari perubahan. "Laura, lihat napasnya," katanya. Sisi tubuh kuda itu naik turun dengan berat. Kepalanya mulai menunduk seolah terlalu berat untuk ditopang. Ia mulai kehabisan tenaga karena terlalu lama memaksakan diri untuk tetap kuat. "Dia mulai mengalami shock," kata Laura. Suaranya penuh urgensi. "Kita akan kehilangannya. Dan kalau dia roboh..." Laura tak perlu menyelesaikan kalimatnya. Jika kuda itu roboh, berat tubuhnya bisa melukai bayi yang selama ini ia lindungi dengan segenap tenaga. Laura membuat keputusan dalam hitungan detik, keputusan yang bisa menyelamatkan 2 nyawa atau mungkin mengakhiri kariernya. "Aku akan masuk," katanya dengan tegas. "Ciara, siapkan obat penenang, tapi hanya jika benar-benar tidak ada pilihan lain." Diego siaga dengan perlengkapan medis. "Aku butuh bantuanmu segera setelah aku mendekat." Saat ia melangkah maju, setiap langkah dilakukan dengan hati-hati, setiap gerakan penuh pertimbangan. Ia telah menghabiskan hidupnya mempelajari cara membaca perilaku hewan, dan sekarang semua pengetahuan itu diuji sepenuhnya. Kuda jantan itu mengikuti gerakannya dengan tatapan waspada, curiga tapi tidak agresif. Di balik rasa sakit ada sesuatu lagi dalam ekspresinya, bukan hanya ketakutan tapi harapan. Harapan yang sunyi dan putus asa. "Tidak apa-apa," bisik Laura dengan lembut saat ia semakin dekat. "Aku tahu kamu sedang menjaga sesuatu yang sangat berharga. Kami ingin membantu. Hanya itu." Saat ia berjarak sekitar 5 meter, kuda itu mengeluarkan peringatan dalam nada rendah dan dalam getarannya terasa di udara. Laura berhenti namun tetap menjaga sikap tubuh yang lembut. Lalu sesuatu yang luar biasa terjadi. Di sela-sela suara peringatannya, kuda jantan itu mengeluarkan bunyi lain yang lebih halus dan lembut, arahnya ke bawah, ke arah bayi. "Dia sedang berkomunikasi dengan bayi itu," gumam Laura dengan takjub. "Dia menenangkannya."
Di area persiapan, Dokter, Castillo berbicara melalui radionya. Hewan ini menunjukkan perilaku seperti orang tua pelindung terhadap bayi manusia. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Laura terus mendekat. Saat berjarak sekitar 3 meter, ia mengambil keputusan. Ia menurunkan tubuhnya ke tanah, berlutut perlahan, menunjukkan sikap tunduk, membuat dirinya tampak kecil dan tidak mengancam. Seketika, ia melihat perubahan halus. Telinga kuda jantan itu sedikit mengarah ke depan. Posturnya melunak, cukup untuk memberi sinyal bahwa ia tidak sedang bersiap menyerang. Untuk pertama kalinya, ia tampak percaya bahwa Laura mungkin datang untuk membantu. "Begitu," bisik Laura pelan. "Kamu tahu aku tidak akan menyakiti si kecilmu, kan?" Kata bayi, tampaknya sampai ke hati kuda jantan itu. Napasnya sedikit melambat, dan ia menundukkan kepala untuk memeriksa bundelan kecil yang ada di bawah tubuhnya. Dalam keheningan itu, Laura akhirnya bisa melihat dengan jelas. Di bawah tubuh pelindung kuda jantan itu terbaring seorang bayi perempuan, kira-kira berusia 6 bulan, dibungkus selimut merah muda. Sekarang kotor, tapi masih memberi kehangatan. Bayi itu mulai bergerak, tanda kehidupan kecil namun penting. Rambut hitam keluar dari balik selimut, dan jari-jarinya yang mungil mencengkeram kain erat-erat. "Dr. Castillo," bisik Laura ke radionya. "Bayi perempuan, sekitar 6 bulan. Sadar, gerakan minim, tanda-tanda dehidrasi jelas. Kita harus bertindak cepat." Laura terus maju perlahan, suaranya rendah dan menenangkan. "Kamu sudah melakukan pekerjaan luar biasa menjaga dia tetap aman," bisiknya pada kuda jantan itu. "Tapi sekarang dia butuh bantuan lebih, bantuan yang kamu tidak bisa berikan." Lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat Laura tinggal berjarak sekitar 1,5 meter, kuda jantan itu membuat keputusan yang tak terduga. Alih-alih lari atau menyerang, ia menurunkan tubuhnya dengan lembut. Tapi ia tidak roboh. Ia mengatur posisi tubuhnya dengan hati-hati agar Laura bisa melihat bayi itu sepenuhnya, sambil tetap melingkupi tubuhnya dalam posisi pelindung. Napas Laura tersendat saat ia mendapatkan pandangan tanpa halangan untuk pertama kalinya. Bayi itu tampak rapuh dan sadar, matanya yang gelap tampak luar biasa, tajam untuk anak seusianya. Selimutnya yang dulunya merah muda lembut, kini dipenuhi debu, tapi tetap membungkusnya dengan erat. "Hai manis," bisik Laura, "kami akan membawamu keluar dari sini." Bayi itu menatap langsung ke wajah Laura dan tersenyum. Lembut, rapuh, tapi jelas sebuah senyuman, setitik kepercayaan di dunia yang telah meninggalkannya. Kuda jantan itu mengamati dengan saksama, matanya fokus dan tajam, seolah-olah ia menilai setiap gerakan Laura. Lalu ia mengeluarkan suara rendah dan lembut, nada yang sama seperti yang ia gunakan untuk menenangkan bayi itu sejak pagi. "Dia bilang semuanya baik-baik saja," pikir Laura. "Dia memberitahu si bayi bahwa dia aman." Laura meraih dengan hati-hati. Kuda jantan itu tidak menghentikannya. Ia tetap dekat. Kepala besarnya hanya beberapa sentimeter dari bayi itu, tapi ia membiarkan Laura menyentuhnya. Tubuh bayi itu hangat, semuanya berkat panas tubuh sang kuda, tapi kulitnya kering dan otot-ototnya lemah. Laura merasakan detak jantung mungil itu berdebar cepat di bawah tulang rusuknya saat ia mengangkatnya dengan lembut dari perlindungan tubuh sang kuda. "Aku menggendongnya," seru Laura. "Dia hidup, merespons, tapi butuh perawatan segera." Saat Laura berdiri, kuda jantan itu juga bangkit dengan tertatih. Kakinya hampir tidak mampu menopang, tapi ia tetap berdiri dan mengikuti Laura, tak pernah mengalihkan pandangannya dari bayi yang ia pilih untuk lindungi. Setiap langkah yang diambil Laura menuju tim medis, ia ikuti, terluka, tapi tak mau meninggalkan anak yang telah ia jaga. Dr. Castillo menerima bayi itu dari pelukan Laura dengan penuh kehati-hatian dan pengalaman. Dehidrasi kemungkinan besar sudah lebih dari setengah hari tanpa makanan atau air.
katanya, tapi tanda-tanda vitalnya lebih baik dari yang saya perkirakan. Sejujurnya, kuda ini mungkin telah menyelamatkan nyawanya. Sementara tim fokus menstabilkan kondisi bayi, Laura kembali ke arah kuda jantan itu. Kini kekuatannya terlihat mulai menghilang, tubuhnya melemah setelah ketegangan mereda. Sekarang giliranmu, pemberani, bisiknya saat ia mendekat, membawa kotak perlengkapan. Kamu sudah melakukan segalanya, sekarang biarkan kami merawatmu. Kuda jantan itu tidak melawan. Saat Laura membersihkan dan membalut lukanya, pikirannya terus dihantui pertanyaan yang belum terjawab. Dari mana asal bayi itu? Berapa lama kuda ini telah menjaganya? Dan bagaimana mungkin hewan liar ini mengambil peran yang nyaris mustahil dipercaya oleh siapapun? Sementara tim dokter, Castillo menyiapkan bayi untuk dibawa dengan helikopter, Deputi Valentina Sanchez tiba dan memulai penyelidikan resmi. Bayi itu tidak memiliki identitas, tidak ada petunjuk, tidak ada stroller, tidak ada perlengkapan, tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana ia bisa berakhir sendirian di ngarai yang terpencil ini. Dr. Ortega, panggil Deputi Sanchez, mendekati Laura yang sedang mengoleskan antibiotik ke kaki kuda. Kami sudah periksa semua laporan orang hilang terbaru. Tidak ada yang cocok dengan anak ini. Laura menoleh dari pekerjaannya. Tangannya terhenti sejenak. Kuda jantan itu berdiri tenang di sampingnya, kini percaya pada sentuhannya. Itu tidak masuk akal, katanya. Bayi usia 6 bulan tidak mungkin tiba-tiba muncul di sini. Dia tidak bisa berjalan masuk ke dalam ngarai ini. Ada lagi, tambah sang deputi, kami menemukan jejak ban sekitar 400 meter dari sini, di jalur tambang tua. Masih baru, kurang dari 2 hari. Hati Laura terasa tenggelam. Jadi kamu pikir ada yang sengaja membawanya ke sini dan meninggalkannya begitu saja? Itulah arah bukti yang kita punya, jawab Sanchez dengan nada serius. Kami sudah kirim tim pencari untuk menyisir area, tapi sejauh ini satu-satunya petunjuk yang kami temukan hanyalah jejak itu dan bayi ini. Laura merasa amarah menyala di dadanya saat membayangkan ada seseorang yang sengaja meninggalkan bayi tak berdaya sendirian di alam liar. Tapi saat ia menatap kuda jantan yang kini tenang dan membiarkan Ciara merawat lukanya, amarah itu berubah menjadi rasa syukur yang mendalam. Makhluk luar biasa ini telah memastikan bayi itu tidak menghadapi kematian sendirian. Ia bertahan, melindungi, dan tidak pernah menyerah. Helikopter yang membawa bayi dan tim medis terangkat ke udara dan melaju menuju rumah sakit anak Denver. Laura mengikuti pergerakannya dengan pandangan hingga menghilang di balik tebing ngarai. Lalu ia menoleh pada sang kuda, hewan yang telah membuat penyelamatan mustahil ini menjadi nyata. Lukanya dalam, kata Ciara sambil memeriksa kuda itu. Tapi bersih. Yang paling dikhawatirkan sekarang adalah infeksi. Kalau kita bisa membawanya ke peternakan, aku pikir peluangnya cukup bagus. Kalau... tanya Laura sambil menaikkan alisnya. Diego ikut menyela. Laura, dia kuda Mustang liar. Meskipun kita bisa merawatnya, dia tidak cocok hidup dalam kandang. Kita tidak bisa begitu saja memuatnya ke dalam trailer seperti kuda peliharaan. Laura melirik ke arah kuda jantan itu. Ia masih menatap ke langit, tepat ke arah di mana helikopter menghilang membawa bayi itu. Ekspresinya sulit ditebak, tapi ada sesuatu di dalamnya yang tampak kehilangan. Seolah ia tahu tugasnya telah selesai, tapi belum siap untuk melepaskan. Mungkin kita memang tak bisa membawanya ke peternakan, kata Laura pelan. Tapi siapa bilang kita tak bisa membawa peternakan ke sini? Dalam hitungan jam, tim penyelamat mulai membangun pos perawatan sementara langsung di Copper Canyon. Tempat penampungan portabel didatangkan, peralatan medis disusun, dan persediaan makanan dikirimkan. Ini bukan tempat pemulihan yang biasa, tapi tidak ada yang biasa dari kejadian ini.
Yang mengejutkan, kuda jantan itu bekerja sama. Ia menerima makanan, membiarkan lukanya dirawat, dan berdiri tenang saat mereka mendirikan kanopi untuk memberikan naungan. Namun, matanya terus menatap langit, seolah masih menunggu, berharap akan kembalinya sesuatu yang tidak akan datang. 3 hari kemudian, Deputi Sanchez kembali membawa jawaban yang melengkapi potongan terakhir dari kisah memilukan ini. Kami menemukan ibu dari bayi itu, katanya. Elena Rinaldi, usianya 19 tahun, dari Denver. Dia ditangkap di perbatasan Meksiko. Perut Laura terasa menegang. Dia meninggalkan bayinya di sini? Itu rumit, jelas sang deputi. Dia terlibat dengan seorang penyelundup narkoba. Orang itu mengancam akan membunuh dia dan bayinya jika dia tidak menuruti perintahnya. Dia panik, mengemudi ke sini untuk menyembunyikan anaknya di tempat yang menurutnya tak akan pernah ditemukan. Dia meninggalkan bayi berusia 6 bulan sendirian di alam liar, ujar Ciara dengan nada marah yang tertahan. Dia bilang dia berniat kembali, jawab Sanchez. Dia pikir hanya akan pergi sebentar untuk mencari bantuan. Dia sama sekali tak menyadari betapa berbahayanya tempat ini atau seberapa lama waktu yang akan dibutuhkan. Laura menggelengkan kepala, terkejut. Dia bisa saja pergi ke pihak berwenang, ke rumah sakit, kemanapun, ada banyak cara lain. Ketakutan membuat orang bertindak tidak rasional, ujar sang deputi. Yang penting sekarang, bayi itu selamat dan ibunya sedang ikut program rehabilitasi dan mendapat bantuan. Saat kisah ini menjadi berita utama, para jurnalis mulai berdatangan dalam jumlah besar. Mereka berkemah di luar ngarai, berharap mendapatkan foto Mustang pelindung. Tapi bagi Laura, kisah sebenarnya bukan tentang ketenaran atau tontonan. Ini adalah tentang koneksi yang sunyi, ikatan yang terbentuk di tempat yang paling tak terduga. Setiap sore, ia duduk di samping kuda jantan itu saat ia pulih, mengamatinya menatap cakrawala. Laura tahu bahwa ia masih berharap bisa melihat si bayi lagi, masih mempertahankan peran yang ia jalani dengan sangat serius. Laura tidak yakin apakah kuda itu akan pernah mengerti bahwa tugasnya sudah selesai. Lalu, 2 minggu setelah penyelamatan itu, sebuah panggilan datang. Itu dari Dr. Castillo di Rumah Sakit Anak Denver. Suaranya tenang, tapi terdengar nada heran. Dr. Ortega, ia memulai, saya punya sesuatu untuk diberitahukan. Mungkin terdengar agak aneh. Detak jantung Laura meningkat. Silakan. Bayi itu, Sarah, secara fisik baik-baik saja, stabil. Tapi kami melihat pola yang aneh. Dia menangis terus-menerus, kecuali jika kami memutar suara kuda. Laura mengerjap, suara kuda. Ya, kami sudah coba lagu Nina Bobo, suara manusia, musik, bahkan keheningan. Tidak ada yang berhasil, tapi saat kami memutar rekaman suara kuda meringkik atau mendengus, dia langsung tenang. Laura menoleh ke arah tepi ngarai. Tempat kuda jantan itu berdiri, masih berjaga diam menatap langit. Hatinya terasa sesak. Dia membentuk ikatan dengannya, bisiknya. Dalam jam-jam, mungkin hari-hari, kebersamaan mereka, dia menjadi dunianya. Kehadirannya berarti pelindungan, keamanan, kasih sayang. Masih ada lagi, tambah Dr. Castillo. Layanan perlindungan anak kini terlibat. Elena Rinaldi sedang dalam rehabilitasi, berusaha keras memperbaiki hidupnya dan mendapatkan hak asuh kembali. Tapi Sarah, dia tidak berkembang di panti asuhan. Dia hidup dan aman, tapi tidak bahagia. Sebuah ide terbentuk dalam benak Laura. Berani, tak biasa, tapi mungkin inilah yang mereka butuhkan. Dr. Castillo, bagaimana kalau dia bisa bertemu kuda itu lagi? Sekali saja, kunjungan singkat. Hening sejenak. Laura, katanya hati-hati, itu akan sangat tidak biasa. Kita membicarakan soal membawa bayi ke dekat hewan liar, Dokter. Castillo mengingatkan, hewan liar yang sudah membuktikan
bahwa dia lebih rela terluka daripada membiarkan bayi itu celaka, jawab Laura. Dokter, bagaimana kalau kuda jantan ini bukan hanya menyelamatkan Sarah? Bagaimana kalau dia adalah kunci untuk kesembuhannya? Diskusi yang terjadi setelah itu tak seperti apapun yang pernah dialami siapapun. Pihak rumah sakit, layanan perlindungan anak, otoritas kedokteran hewan, bahkan seorang hakim distrik, semua ikut memberikan pendapat. Tak ada satu pun yang bisa menyebutkan preseden, tapi situasinya begitu luar biasa, sehingga aturan biasa tampaknya tak lagi relevan. Setelah debat panjang dan konsultasi tak berkesudahan, dicapai sebuah kesepakatan yang luar biasa. Sarah akan kembali ke Copper Canyon untuk kunjungan singkat dan diawasi secara ketat bersama kuda jantan itu, dengan pengawasan penuh dari tim medis dan dokter hewan, serta semua tindakan pencegahan diterapkan. Pada hari pertemuan itu, tangan Laura gemetar saat ia membantu mempersiapkan area. Sebuah kandang aman telah dipasang agar Thunder bisa melihat dan berinteraksi dengan Sarah sambil memastikan keselamatan mutlak. Staf medis, peralatan darurat, dan tim pengawas semuanya bersiaga. Saat helikopter mendarat dan dokter Castillo keluar sambil menggendong Sarah, reaksi Thunder langsung muncul dan luar biasa. Ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara yang lebih dari sekadar ringkikan. Itu adalah teriakan kegembiraan, dalam dan bergema memantul di seluruh ngarai. Respon Sarah tak kalah mengejutkan. Bayi yang sejak lepas landas terus rewel, tiba-tiba diam. Ia menatap ke atas, mengoceh pelan dan mengulurkan tangan munggilnya ke arah Thunder, tanpa ragu, hanya pengenalan. Ini seperti mimpi, bisik dokter. Castillo sambil memeluk bayi itu dengan lembut. Detak jantungnya mulai stabil. Dia tenang seolah benar-benar mengenalnya. Thunder bergetar karena antisipasi, tapi ia tidak bertindak sembarangan. Ia tetap diam, matanya terkunci pada anak kecil yang ada di pelukan dokter. Castillo, "Hai tampan," kata Laura dengan lembut, melangkah mendekat. "Dia kembali untuk menemuimu." Thunder menjulurkan lehernya, lubang hidungnya melebar saat ia menangkap aroma Sarah. Dan ketika bayi itu menyentuh moncong lembutnya, ia mengeluarkan suara paling lembut dan penuh kasih yang pernah Laura dengar dari seekor hewan. Selama 1 jam, mereka tetap seperti itu, bayi dan kuda jantan, terhubung dalam keharmonisan sempurna. Sarah tertawa kecil dan berceloteh, jarinya yang munggil berulang kali menyentuh wajah Thunder. Kuda itu, yang kini secara resmi diberi nama Thunder, merespons dengan suara-suara lembut, hampir seperti lagu Nina Bobo. Dr. Castillo, yang mengamati tanda-tanda vital Sarah sepanjang waktu, tampak takjub. Dia tidak hanya tenang, dia membaik. Kadar kortisolnya turun, detak jantung stabil, dan nafsu makannya meningkat. Ikatan ini sedang menyembuhkannya. Laura merasakan sesuatu berubah. Ini bukan lagi sekadar kisah penyelamatan luar biasa. Ini adalah bukti ilmiah tentang ikatan yang melampaui spesies. Sebuah koneksi yang menantang semua pemahaman yang selama ini mereka anggap pasti. Namun saat senja tiba dan cahaya mulai memudar, momen yang paling ditakuti, semua orang akhirnya datang. Sarah harus kembali ke rumah sakit, dan Thunder yang tetap liar di dalam hatinya harus tinggal di ngarai. Saat Dr. Castillo mengangkat bayi itu dengan hati-hati untuk membawanya kembali, Thunder tampak gelisah. Ia mondar-mandir di dalam kandang, mengeluarkan suara cemas yang semakin nyaring. Sarah yang tidak menangis sedikit pun selama kunjungan itu tiba-tiba menangis keras. Tangannya terulur dengan putus asa ke arah Thunder. "Ini tidak bisa dilanjutkan," kata dokter Castillo sambil melirik Laura. "Perpisahan ini menyakiti mereka berdua. Kita butuh rencana jangka panjang." Laura menatap Thunder yang matanya penuh emosi mentah, mengamati mereka dengan kesedihan yang dalam. "Bagaimana kalau kita tidak memisahkan mereka?" tanyanya. "Laura, sela Deputi Sanchez, kita tidak bisa membiarkan bayi tumbuh di alam liar."
Dan kita juga tak bisa membawa seekor kuda jantan liar ke kota, tambah Dr. Castillo. Meskipun dia lembut terhadap Sarah, dia tetap tidak bisa diprediksi. Tapi Laura sudah mulai merangkai solusi di pikirannya. Bagaimana kalau kita tak perlu memilih? Bagaimana kalau kita menciptakan tempat yang menjadi milik dua dunia? Malam itu, Laura melakukan serangkaian panggilan penting. Ia menghubungi Biro Pengelolaan Lahan, Dinas Satwa Liar Negara Bagian, dan para donor pribadi yang mengikuti kisah Sarah dengan penuh kekaguman. Saat fajar menyingsing, sebuah rencana berani dan bersejarah mulai bergerak. Negara Bagian menyetujui untuk menetapkan sebagian wilayah Copper Canyon sebagai suaka marga satwa. Thunder akan tetap tinggal di sana di bawah perawatan Wild Heart Rescue yang kini memiliki izin sebagai bagian dari program terapi dengan hewan. Sebuah fasilitas kecil akan dibangun di dekatnya agar Sarah dapat berkunjung secara rutin dengan pengawasan medis dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Yang paling mengejutkan datang dari ibu Sarah, Elena Rinaldi. Setelah menjalani rehabilitasi dan terapi selama beberapa minggu, ia mulai membangun kembali hidupnya, menyelesaikan perawatan, mendapatkan pekerjaan, dan membuktikan dedikasinya sebagai seorang ibu. "Aku ingin menjadi bagian dari ini," katanya kepada Laura saat pertemuan pertama mereka. "Kuda itu menyelamatkan putriku saat aku tidak bisa. Kalau dia yang membuat Sarah tetap bahagia dan sehat, maka aku ingin ada di sana untuk mereka berdua." 6 bulan kemudian, Copper Canyon telah menjadi sesuatu yang istimewa. Sebuah suaka tidak hanya untuk kuda liar, tapi juga untuk penyembuhan dan kesempatan kedua. Sebuah kabin mungil berdiri di atas bukit, tempat Elena dan Sarah kini tinggal sebagai penjaga kawasan itu. Thunder memiliki kandang luas sendiri terhubung ke ribuan hektar alam terbuka, tempat ia bisa berkeliaran dengan bebas. Tapi ia selalu kembali ke pagar ketika mendengar tawa Sarah. Dan entah bagaimana dalam ocehan bayinya, Sarah telah memberinya nama. Thunder, sebuah nama yang menggema di seluruh ngarai setiap pagi saat seorang gadis kecil berlari ke tepi padang dan seekor kuda jantan agung berlari menghampirinya. Bukti bahwa cinta bisa datang dalam bentuk apapun, bahkan yang paling tak terduga. Namun Thunder jarang menjauh dari kabin. Ia lebih suka tetap dekat dengan gadis kecil yang telah menjadi pusat dunianya. Laura terus berkunjung secara rutin untuk memantau perkembangan Sarah dan kesehatan Thunder. Dan setiap kali, ia selalu dibuat kagum oleh apa yang ia saksikan. Sarah bukan hanya tumbuh, dia berkembang luar biasa. Ia mencapai tonggak perkembangan lebih awal dari perkiraan dan menunjukkan kesadaran emosional yang jauh melebihi usianya. Keterhubungannya dengan hewan benar-benar luar biasa. Seolah-olah ikatan awalnya dengan Thunder telah membentuk sesuatu yang sangat dalam dirinya. "Dia mengajariku sama banyaknya dengan yang aku ajarkan padanya," kata Elena kepada Laura dalam salah satu kunjungan. "Baru kemarin, dia mulai rewel, menangis tanpa sebab. Lalu Thunder mendekat ke pagar dan mengeluarkan suara lembut, bukan ringkikan keras, hanya dengungan halus. Seketika dia berhenti menangis dan merangkak menghampirinya. Seolah mereka punya bahasa sendiri yang aku tak akan pernah benar-benar pahami." Dr. Castillo, yang kini menjadi pengunjung tetap dan bagian dari studi penelitian tentang hubungan mereka, mencatat kemajuan signifikan dalam kontrol emosi Sarah, perkembangan bahasa, bahkan koordinasi fisik. Ia mengaitkan sebagian besar hal itu pada ikatannya dengan Thunder. "Kita melihat pola perkembangan otak yang biasanya belum muncul pada tahap ini," katanya di hadapan para spesialis anak. "Anak ini menunjukkan empati yang maju, komunikasi yang kuat, dan kesadaran sosial yang mengagumkan. Implikasi untuk terapi dengan bantuan hewan sangat besar." Adapun Thunder, ia menjadi semacam legenda.
Fotografer dan ilmuwan datang dari seluruh dunia untuk menyaksikan kuda jantan yang telah menulis ulang semua yang kita pikir kita pahami tentang kecerdasan dan kasih sayang hewan. Namun Thunder tampaknya tidak menyadari atau mungkin tidak peduli dengan perhatian itu. Dunianya berputar hanya pada satu hal, gadis kecil yang telah ia pilih untuk lindungi. Pada ulang tahun kedua Sarah, Laura berdiri di dekat pagar, menyaksikan dia berlari tanpa alas kaki di tengah rerumputan tinggi. Thunder sedang merumput tak jauh, tak pernah lebih dari beberapa langkah dari sisinya. Matanya mengikuti setiap gerakan Sarah, penuh kewaspadaan dan kelembutan, seperti seorang penjaga yang tak pernah lelah. "Kau pikir dia tahu?" tanya Elena berdiri di samping Laura. "Apakah dia mengerti apa yang telah dia lakukan?" Laura menatap saat Sarah berlari kecil dan memeluk kaki Thunder yang besar. Kuda besar itu menundukkan kepalanya dan menyentuhkan moncongnya dengan lembut ke bahu si gadis kecil. Matanya tenang dan dipenuhi sukacita yang hening, mengatakan segalanya. "Aku rasa dia tahu persis," kata Laura sambil tersenyum. "Hari itu di Ngarai, dia menemukan tujuannya, bukan sebagai makhluk liar, tapi sebagai seseorang yang memilih untuk mencintai." Matahari mulai tenggelam di balik dinding Ngarai, mewarnai suaka itu dengan cahaya keemasan. Laura menarik napas panjang, membiarkan keindahan momen itu meresap sepenuhnya. Apa yang dimulai sebagai panggilan penyelamatan biasa telah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah kisah tentang keterikatan, pengabdian, dan naluri kuat untuk melindungi. Sarah tertawa saat Thunder meniupkan udara lembut ke rambutnya, membuatnya menjerit kecil kegirangan. Suara itu menggema di seluruh Ngarai, seperti lagu pengantar tidur, lagu tenang dari dua hati yang terikat selamanya. Kisah mereka menunjukkan kepada dunia bahwa keluarga tidak selalu tentang hubungan darah, tidak selalu tentang spesies, garis keturunan, atau tradisi. Terkadang itu hanya soal cinta, kemauan untuk melindungi, merawat, dan tidak pernah pergi. Perjalanan Thunder dan Sarah mengingatkan kita bahwa keluarga yang paling luar biasa bisa datang dari tempat yang paling tak terduga. Cinta tidak menuntut aturan. Ia tidak peduli pada batasan. Ia hadir, membela, dan bertahan. Thunder tidak hanya menyelamatkan hidup Sarah, dia mendefinisikan ulang arti cinta tanpa syarat. Jika kisah mereka menyentuh hatimu, jangan lupa untuk berlangganan agar tak ketinggalan cerita-cerita menginspirasi lainnya tentang pahlawan dari dunia hewan, ikatan tak terduga, dan keluarga yang menentang segala ekspektasi. Beri tanda suka jika perjalanan Thunder dan Sarah memberimu harapan, dan bagikan video ini kepada seseorang yang perlu diingatkan bahwa cinta selalu menemukan jalannya. Bagaimana jika kamu menemukan seekor hewan yang menjaga sesuatu yang rapuh dan berharga? Sejauh mana kamu akan pergi untuk menjaga ikatan itu tetap aman, meski harus melanggar semua aturan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk terus mengikuti kisah-kisah tentang kekuatan cinta dalam segala bentuknya.